Shalom saudara, ada 3 respon yang kita berikan kepada Tuhan ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu. Pertama adalah, ini aku tidak mau. Nah, kita akan pelajari di Yunus 1 ayat 1-3. Begini bunyi firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergi ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, respon pertama adalah ketika seseorang mendapat panggilan Tuhan adalah menolak secara frontal panggilan Tuhan itu sendiri. Ketika Tuhan memberikan satu perintah untuk melakukan sesuatu tanpa babi bu, tanpa ada respon apa-apa, langsung menolak. Apa yang dialami oleh Yunus ketika Tuhan memintanya untuk ke Niniwe untuk menyerukan seruan pertobatan? Yang dia lakukan apa? Dia tidak ke Niniwe, dia malah ke Tarsis. Dia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Dia tidak peduli apa yang terjadi. Yang penting saya mau melarikan diri dari hadapan Tuhan. Itulah yang dipikiran Yunus. Itulah yang dilakukan Yunus pada saat itu. Pertanyaannya, ketika kita lari dari hadapan Tuhan, bisakah kita bersembunyi di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berlari, Tuhan pasti tahu kemana kita pergi. Tidak ada tempat persembunyian yang membuat kita bisa menghilang di hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan itu maha tahu. Tuhan tahu dimanapun kita pergi. Tuhan tahu mau kemanapun kita bersembunyi. Mau sembunyi dimanapun, Tuhan pasti akan menemukan kita. Kemudian apa yang terjadi ketika Yunus tidak melakukan sesuai yang diperintahkan Tuhan? Akhirnya yang terjadi adalah badai menghantam kapal yang dikendarai, yang dipakai oleh Yunus untuk pergi ke Tarsis. Nah, pada saat badai menghantam kapal, semua orang di dalam cukup khawatir, sangat khawatir dan ketakutan. Mereka mengerti pasti Tuhan sedang marah. Tetapi siapakah orang yang membuat Tuhan ini marah? Nah, semua mereka memeriksa diri mereka dan merasa tidak ada yang bersalah. Mereka ketakutan, tetapi Yunus hanya berdiam diri, dia tertidur. Dia tidak peduli apapun yang terjadi. Nah, saudara-saudara, ketika kita melakukan dosa, ketika kita tidak mau mengikuti perintah Tuhan, terkadang kita tidak merasa bahwa Tuhan sedang marah kepada kita, Tuhan sedang memperingati kita, bahkan orang lain lebih sadar akan hal itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Akhirnya mereka mengerti bahwa yang menyebabkan semuanya itu adalah Yunus. Dan setelah mereka tahu, akhirnya membuang Yunus ke dalam laut. Tetapi itulah Tuhan kita, Tuhan yang baik. Yunus mendapatkan kesempatan yang kedua. Ketika Yunus dibuang ke laut, dia tidak serta-merta mati begitu saja. Tetapi Tuhan masih baik. Tuhan sangat baik. Dia mengirim ikan besar kemudian menelan Yunus. Nah, saudara bayangkan, jika kita ditelan oleh ikan besar, sudah pasti kita mati. Tetapi yang dialami Yunus sebaliknya, walaupun sudah dia berada di dalam perut ikan besar, dia tidak mati. Kemudian ikan itu membawa dia ke tepi pantai dan memuntahkannya dalam keadaan hidup. Nah, saudara-saudara, setelah itu Yunus baru mau mendengarkan perintah Tuhan. Jangan sampai kita dihajar Tuhan dulu, jangan sampai kita ditegur keras oleh Tuhan dulu, kita baru mau mengikuti perintah Tuhan. Setelah Yunus mengalami hal demikian, akhirnya dia pergi ke Niniwe dan menyerukan seruan pertobatan kepada orang-orang Niniwe untuk segera bertobat, karena kalau tidak demikian Tuhan akan menghancur-leburkan kota Niniwe. Nah, ini adalah satu respon yang tidak baik, sangat-sangat tidak baik ketika kita mendapat panggilan Tuhan, mau menghilang dari hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ingat sekali lagi, kemanapun kita pergi, tidak ada tempat yang mungkin kita bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Yang kedua adalah kita akan belajar dari seorang Musa ketika Tuhan memanggil hambanya Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita akan baca di
Kejadian 4 ayat yang ke-11 sampai ke-13. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Nah, model jawaban yang kedua adalah, ini aku, utuslah orang lain. Yang dialami oleh Musa adalah Tuhan mendapat panggilan dari Tuhan. Musa mendapat panggilan dari Tuhan, tetapi dia tidak menerima panggilan itu. Dia malah berkata kepada Tuhan, ini saya, tetapi utuslah orang lain. Ini saya, tetapi jangan utus saya, pakai saja orang lain. Nah, apa yang mendasari jawaban Musa seperti ini? Pertama adalah Musa fokus pada kekurangan dirinya. Dia berkata bahwa dia berat lidah, tidak mungkin orang akan mendengarkan apa yang dia katakan. Yang kedua, dia minder melihat kelebihan orang lain. Dia melihat kelebihan saudaranya Harun. Harun lebih pandai berbicara, sedangkan dia berat lidah, sehingga dia merasa bahwa saya tidak akan mampu, saya tidak akan bisa. Kemudian dia takut diperhadapkan terhadap sesuatu yang besar. Dia takut diperhadapkan kepada Raja Mesir. Dia berkata, siapa saya ini harus menghadapi seorang raja? Dan kemudian dia tidak mau repot berurusan dengan banyak orang. 12 suku bangsa Israel, dia sudah berpikir akan banyak spekulasi yang akan dia dapat, akan banyak penolakan yang akan dia terima. Karena siapakah dia? Orang tidak begitu mengenal dia pada saat itu. Musa tidak begitu didengar, tidak begitu dikenal oleh bangsa Israel. Tetapi apa yang mau kita pelajari dari kasus ini, dari firman Tuhan ini? Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih. Ketika Tuhan memilih Musa, Tuhan tahu bahwa Musa itu mampu. Kemudian setelah Tuhan memilih kita, Tuhan pasti perlengkapi. Setelah Tuhan memilih kita, Tuhan pasti sertai kita. Kita harus mengerti bahwa yang memilih kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan pencipta langit yang bumi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara, yang dialami Musa adalah sesuatu hal yang kurang baik untuk kita contoh, untuk kita laksanakan. Karena walaupun sudah Tuhan berikan panggilan, tetapi masih mengelak untuk mengutus orang lain. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih. Jikalau saat ini Tuhan memilih saudara untuk melakukan sesuatu, jangan fokus pada kekurangan dirimu, jangan fokus terhadap orang lain, tapi fokus pada diri sendiri. Yakin bahwa ketika Tuhan memilih, Tuhan pasti perlengkapi, Tuhan pasti sertai, dan Tuhan pasti berikan sesuatu yang luar biasa di dalam dirimu. Tuhan tidak akan melihat kekuranganmu, Dia akan melihat kesiapan hatimu untuk melihat perintah Tuhan. Nah, yang ketiga adalah seorang Yesaya ketika dia mendapat panggilan Tuhan. Bahkan di dalam ayat ini dia tidak dipanggil secara langsung, tetapi Tuhan bertanya. Kita akan baca satu ayat di Yesaya 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, ini adalah respon yang terbaik yang harus kita berikan kepada Tuhan. Siapapun kita, ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, ketika Tuhan perintahkan kita untuk melakukan sesuatu, katakanlah seperti demikian, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jangan berpikir nanti seperti apa yang akan saya lakukan, seperti apa nasib saya, seperti apa tugas yang saya lakukan. Apakah ini untung bagi saya atau rugi bagi saya? Apakah ini akan mencelakakan saya? Yang dilakukan Yesaya, dia tidak berpikir yang lain-lain. Yang dia tahu ketika Tuhan panggil, dia berkata, saya siap. Nah, kita harus mengambil contoh ini ketika kita mendapat panggilan Tuhan. Ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu dalam hidup kita, kalau Tuhan yang meminta, yang memerintah, yang mengutus kita, jangan ragu-ragu untuk berkata, Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Kenapa Yesaya bisa seyakin ini kepada Tuhan? Dia langsung berkata, saya siap.
Karena pertama, dia tahu siapa yang mengutusnya. Yang mengutus Yesaya bukanlah orang sembarang orang, bukanlah sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi yang mengutus dia adalah Tuhan Allah sendiri, pencipta langit dan bumi. Kemudian dia tahu Tuhan bertanggung jawab atas dirinya. Dia tahu Tuhan akan memperlengkapinya. Dia tahu Tuhan akan membela setiap perkara yang akan dia alami. Dan kemudian yang paling penting adalah Yesaya hidup dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan tahu isi hati Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita tidak akan menaruh prasangka buruk terhadap Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan selalu siap untuk Tuhan utus, untuk Tuhan perintahkan, untuk Tuhan minta melakukan sesuatu apapun, tanpa ada basa-basi, tanpa ada syarat. Saudara-saudara, siapapun kita, dimanapun kita saat ini, ketika kita mendapat panggilan Tuhan, jadilah seperti Yesaya, tanpa babi bu, tanpa basa-basi, langsung menerima perintah Tuhan. Berkatalah, Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Tuhan Yesus memberkati.